apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sekarang kita ketemu lagi di pertemuan yang sekarang tentang tema peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Silahkan Yansa dipimpin temannya. Kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak Pancasila? Masih hafal Pancasila nggak? Masih. Coba ibu mau dengar. Pancasila. Satu, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Top. Nah, sebelum kita mulai, ibu akan absen dulu ya. Saya Bu. Yang pertama Galang Pradipta hadir. Afna, Saya Bu. Mori, Hadir. Yansa, Saya Bu. ya hadir semua ya. Ya Bu. Nah, agar lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat. Masih ada yang ingat? Masih Bu. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat ya? Sudah. Yeay. Sekarang perhatikan laptop ibu di depan. Ibu mau tanya dulu, apa itu manfaat tumbuhan bagi kita? Memberikan oksigen. Coba ya, kalau Afna apa? Kalau tumbuhan sayuran dapat dimakan. Ya, pintar sekali. Tumbuhan itu dapat bermanfaat untuk tubuh kita agar kita selalu sehat. Pintar. Nah, agar lebih jelas lagi, ibu akan melihatkan kalian sebuah cerita tentang tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini ibu akan bacakan ya. Setiap hari Benny dan adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya dan dia selalu mengambil secukupnya. Nah, ibu akan mengasih kalian sebuah tugas tentang dari cerita tadi yang ibu bacakan. Ibu mau memberitahu ke kalian bahwa adiknya Benny ini tidak mencerminkan contoh yang baik. Karena kasihan sekali para petani yang susah payah untuk menghidupkan padinya. Kalian bisa lihat, ini adalah proses pembuatannya. Dari pertama sawah dibajak 1 hari, padi ditanam dari hari 21 sampai 30 hari, padi mulai berbiji, padi dipanen, sangat capek hingga padi diambil dari sawah dan dijemur dulu padinya sebelum digiling. Biji padi siap jadi beras dan nasi siap dimakan. Tetapi kalian tidak boleh meniru adiknya Benny yang tidak pernah menghabiskan makanan. Karena kita harus menghargai para petani kita. Mengerti? Ya. Nah, jadi tanaman itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen seperti yang disebut oleh Yansa tadi. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Nah, selain satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan seperti adiknya Benny tadi. Nah, ibu ini akan mau kasih kalian sebuah tugas tentang bagaimana dengan kalian, sudahkah kalian memanfaatkan makanan kalian dengan baik? Sudah. Nah, kalau sudah, ibu akan beri kalian tugas untuk memperhatikan gambar-gambar di sini, lalu kalian mengisi di dalam kolomnya. Ini adalah kerja kelompok, oke? Ibu beri waktu dalam 5 menit. Silahkan dikerjakan.
Ta. Dan di tempat kalian masing-masing. Dibacakan ya jawabannya. Oleh ketua yang cantik. Oke, Afna, dibacakan jawabannya. Gambar pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, seorang yang sedang menebang pohon. Oke, pintar. Yang kedua, apakah tindakan tersebut baik dan mengapa? Tidak baik, karena kalau tidak ada pohon maka Akan terjadi bencana. Iya, banjir, banjir. longsor. Ya, pintar. Terus gambar kedua, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Menanam pohon. Apakah tindakannya tersebut baik Baik. dan mengapa? Membuat lingkungan menjadi asri karena Ya, ada pohon. pintar. Terus gambar ketiga yang C, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Seorang yang sedang menyabut tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Tidak. Mengapa? Karena dia merusak ekosistem alam. Iya, jadi kita itu harus menjaga lingkungan kita. Kalau sudah baik, kita harus memperbaikinya lagi. Kita harus tambah tanamannya, jangan sampai kita merusak. Ya. Karena siapa yang merugi? Kita sendiri. Nah, oke, baiklah. Jadi ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Nah, ibu akan membagikan Afna dengan Galang, Mori dengan Yansa. Kalian menulis di buku harian kalian mengenai kesimpulan tentang manfaat tumbuhan. Dan nanti kalian akan membacakannya kembali. Sekarang ibu beri waktu, silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis. Ibu akan menyuruh Galang untuk menjawab pertanyaannya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita tentang manfaat tumbuhan di lingkungan kita? Coba Galang. Itu silakan dibaca. Jika kita memanfaatkan tumbuhan di lingkungan kita, maka dampaknya akan menjadi positif dan kita bisa memanfaatkan tumbuhan. Pintar sekali, benar. Jadi jika kita bisa menjaga lingkungan kita, maka kita dapat memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Misalkan orang tua kita menanam sebuah bayam, jika kita tidak merawatnya, kita tidak bisa memanfaatkannya. Tapi jika kita bisa memanfaatkannya, merawatnya, berarti kita bisa memanfaatkannya. Pintar. Coba Yansa, apa manfaat tumbuhan? Satu, membuat lingkungan lebih segar. Ya, 2, misalnya menanam pohon, kita dapat berteduh. pintar sekali, benar. Jika kita menanam pohon banyak-banyak, kita dapat berteduh, tidak gersang. Jadi semua manusia yang menebang pohon sembarangan itu adalah manusia yang tidak baik. Pintar. Nah, terus kita kembali lagi tentang adiknya si Beni. Apa dampak dari kita suka membuang makanan?
Kita tidak menghargai petani yang menanamnya. Nah, dan kita juga tidak menghargai jasanya. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya makanan itu tidak terbuang sia-sia? Mengambil secukupnya. Pintar. Ya, kita tidak boleh mubazir. Ya. Kita harus mengambilnya secukupnya saja. Pintar sekali. Sekarang anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembulatan bilangan. Langsung saja ibu akan menjelaskannya. Nah, misalkan di sini ada angka 5,7. Kita lihat nih 7-nya. 7-nya berada di atas 5 atau di bawah 5? Di atas 5 kan? Ya. Nah, jika di atas maka kita akan membulatkannya menjadi 6,0. 6,0. Bentar. Jika bilangan desimal tersebut setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan lagi ke atas. Nah, jika bilangan desimalnya setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan lagi ke bawah. Pintar. Oke, langsung saja ibu akan kasih kalian soal. Ya, Bu. Berdua-dua ya. Ya, Bu. Afna dengan ini, kamu. Ibu akan berikan kalian waktu. Nah, sekarang waktunya kita berkreasi. Asik. Membuat sebuah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kolase itu merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Bisa kalian lihat contohnya yang ada di depan? Ya, Bu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian sebuah diskusi dengan kelompok kalian tentang bagaimana teknik membuat kolase. Oke, Bu. Nah, sebelum kalian membuatnya, ibu akan membacakan cara-cara membuatnya. Yang pertama, bahan-bahannya ada daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya ada gunting dan kertas. Langkah-langkahnya, siapkan bahannya, kalian bisa lihat di gambar depan. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Kalian ntar pilih gambar-gambar yang kalian sukai. Oke. Lalu, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambar. Oke, Bu. Selanjutnya, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Ya, Bu. Dan selanjutnya lagi, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem tempel dengan rapi. Dan kalian pajanglah karya seni kalian di ruangan yang kalian inginkan. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Ini adalah tugas kelompok juga. Kalian mengerjakan dua orang ya. Ya, Bu. Tugas tersebut kalian harus membuatnya dengan teliti agar hasilnya menjadi bagus. Nah, oke, ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketua kelas dipimpin dulu doanya sebelum kita pulang, agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai.